Nah, benar ada merah dulu. Ini anaknya jalan. Oh, satu ya. Dan Ustaz Edi, coblos nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablihi al-matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم صدق الله العظيم. سادة الكرام أستاذنا الغالي بروفيسور Haji Ustaz Abdul Somad RC DSA PhD Mata'an Allah bituli umrih Mata'an Allah bighazir ulumih Mata'an Allah bihusni adabih wa mata'an Allah bilutfih. Ahlan wa marhaban bikum ya Ustaz al-Ghali. Ahlan antum ahluna wa sahlan kullu umur yassar insyaallah. Ya Ustaz, kama ra'aitum qad adaa'at sa'adatu. Ustaz kami, guru kami bisa melihat cahaya kebahagiaan di wajah para jemaah yang sudah bertahun-tahun merindukan kehadiran Tuhan Guru kami yang kami cintai. Maka pada pagi hari ini tidak kami perpanjang atas permintaan untuk obat kerinduan para jemaah. Mohon kiranya berkenan Tuhan Guru yang sangat kami hormati untuk menyampaikan kuliah subuh di hadapan para jemaah yang insya Allah akan mengarahkan kami kepada kehidupan yang lebih baik. Maka kepada Tuhan Guru, kepada Tuhan Guru terhormat, waktu dan tempat laku. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu wasallam Sayyidina
Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, alim ulama, hadirin hadirat, jamaah fardu subuh masjid apa nih? Masjid Al-Falah. Mudah-mudahan semuanya diberikan istiqomah iman dan Islam, diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Judul kajian kita subuh ini 10 cara menjaga persatuan. Kira-kira bisa diingat? Belum saya sampaikan. Yang pertama, tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Kalau kita jumpa, maka yang pertama kali yang kita tengok adalah mukanya, wajahnya. Maka tampilkanlah wajah. Kalau bahasa kampung kami, keep your smile. Nah, jagalah wajah senyum. Jadi bagaimana perasaan Ustaz sampai di Benar Meriah ini? Apakah senyum jamaah ini tadi waktu turun? Pas turun tadi gelap, jadi tak nampak saya. Nanti udah agak terang matahari ini nampak. Kadang kita jumpa sama orang yang ditampakkannya mukanya macam jeruk purut dipijak gajah. Bayangkanlah itu hancur lebur. Maka ketika jumpa senyum. Makanya saya di mana kadang senyum. Ustaz tadi kenapa nggak senyum ke kami? Mana boleh saya senyum sama kalian? Apa salahnya? Kalian kan bini orang. Nah, kalau sama jamaah kita senyum. Kadang biasa kalau kita kenal, kita tengok tahu kan senyum dulu. Biasanya 2 kali aja tuh. Kalau sampai 5 kali, wah gerot ini. Gigi rotak. Mudah-mudahan sehat walafiat kita semua. La tahdiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan sepelekan perbuatan baik sekecil apapun. Sekecil apa perbuatan baik? Antulqiya akhaka biwajhin talqin. Kau jumpa dengan saudaramu, kau tunjukkanlah wajahmu talqin, lepas. Wajah orang yang lepas. Macam mana? Nampak kita itu orangnya kalau pas jumpa itu wajahnya lepas. Karena aja wajah orang ini macam habis makan rambai mu'e'e, tertahan mukanya. Jadi apalah kesan Ustaz menengok jamaah Masjid Al-Falah. Kalau saya tengok wajah jamaah Masjid Al-Falah ini wajahnya lepas. Ini menunjukkan dia nggak ada hutang. Nah kan, lepas senyum. Orang kalau wajahnya nggak lepas, tertahan, payah dia mau senyum. Dipancing-pancing sedikit. Kalau ini kan lepas. Nah, mudah-mudahan yang masih ada terlilit utang cepat lunas utang. Banyak juga. Nah, jadi usahakanlah kalau jumpa orang yang paling dekat dengan kita itu siapa? Iya, saya. Yang paling dekat dengan saya bini saya lah. Banyak orang kadang sama kawannya senyum. Hai bro, apa kabar? Hai friend, apa kabar? Tapi pas sama bini pulang. Begitu juga dengan perempuan. Banyak perempuan ini kalau sama kawannya di kantor, di pasar, senyum. Tapi kalau sama lakinya macam mak lampir. Banyak perempuan bersolek, pakai make up, pakai bedak untuk laki orang, bukan untuk laki dia. Betul? Banyak yang ngaku. Tapi yang saya ceritakan ini tidak ada di Benar Meriah. Yang saya ceritakan ini adanya di planet Mars, Merkurius, Pluto, Neptunus. Kalau yang di sini baik-baik semua, insya Allah. Maka dengan wajah yang cerah. Aku Pak Ustaz wajahku hitam Pak Ustaz. Masalah cerah ini bukan hitam putih. Saya dulu waktu di Maroko ada 2 asrama. Asrama ini Maroko, Tunisia, Aljazair, Suriah,
ini asrama ini orangnya putih semua. Yang asrama yang sebelah kiri Nigeria, Burkina Faso, Afrika semua. Saya tinggal di yang hitam. Kenapa begitu? Karena orang-orang Afrika ini lebih ramah dan lebih mudah, lebih baik. Dan di sini saya merasa lebih putih. Jadi saya pernah sekamar sama orang Guinea. Sekamar bulan 8, semua mahasiswa bulan 8 yang tidak punya ongkos pulang bisa juga dalam satu asrama. Satu kamar 2 orang. Sekamar takdir saya sama orang Guinea. Kata dia, where are you come from? Anak Indonesia, saya bilang. I'm from Guinea. Kata dia, di dunia ini ada 4 Guinea dan salah satunya di negara kamu. Hah? Ada pula Guinea di negara saya. Saya bilang gak ada Guinea. Ada, kata dia. Guinea ini dunia 4. Pertama, Guinea Bissau. Kedua, Guinea Conakry. Ketiga, Guinea. Yang keempat, New Guinea. Oh, Papua itu rupanya New Guinea. Kita menyebutnya Papua New Guinea. Baru saya paham. Belum saya bilang, oh. Jadi kalau ada kawan kita bilang, oh, itu jadi itu. Oh, rupanya dia mau menunjukkan bahwa kita bersaudara. Rupanya orang Guinea ini sarapannya nggak pakai masak-masak macam kita. Pagi-pagi saya tengok dibelahnya roti, dimasukkannya ikan sardin. Oh, habis itu dirapatkannya. Allah mabarik lana, habis. Dikasihnya ke saya coba mau muntah saya. Makan ikan sardin mentah sama roti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tampilkanlah wajah yang cerah. Dan saya sudah menerima wajah yang cerah, wajah yang lepas dari saudara saya di Benar Meriah. Coba tadi waktu kalau pas saya duduk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak ada jamaah yang menunjukkan wajahnya, semua menengok lantai. Lagi jamaah mendongakkan kepalanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata energi yang diperlukan untuk senyum dengan cemberut itu lebih banyak energi habis untuk cemberut. Jadi kalau untuk senyum itu tak terlalu banyak energi. Tapi kalau untuk cemberut banyak energi. Kalau tak percaya sama dokter, dia ngomong nih dokter, banyak energi. Makanya orang yang pendendam, pemarah, pengamuk, sakit hati, setiap jumpa sama orang musuh semua kan akan lepas. Banyak orang nanya ke saya, umur Ustaz berapa? Saya bilang 47. Masa 27 katanya. Apa sih rahasianya katanya? Saya bilang rahasianya kau senyum aja sama orang, tak usah banyak-banyak. Minum jamu Pak Ustaz, pahit. Minum kopi Pak Ustaz, tengok dulu kalau kopi Benar Meriah manis. Nah, air putih. Ustaz penceramah, guru, jangan kasih minum berwarna dan pakai gula, karena itu merusak leher dan urat pinggang. Kasihlah dia air putih. Jadi memang Masjid Al-Falah ini sudah tepat, Ustaz. Saya Ustaz yang tak pandai sipir menyindir. Saya to the point aja. Saya tunjuk itu bukan berarti saya minta kopi, enggak. Nah, setelah kita jumpa wajahnya cerah, jangan malu mengulurkan tangan. Walaupun kita pejabat, walaupun kita orang kaya, walaupun kita orang hebat. Ini kadang orang kalau sudah jumpa tangan masuk kantong, nunggu orang mengulurkan tangan. Muka orang tuh ditengok, mata orang tuh ditengok, karena mata jendela jiwa. Ini begitu jumpa orang, mata naik ke atas. Udahlah pesek, tengok ke atas. Hujan gerimis masuk ke hidung. Jumpa sama orang tuh ditengok, jangan malu mengulurkan tangan. Mati kedua, mamin muslimah ini dua orang muslim yang taqiyani berjumpa, wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghufira lahuma
diampunkan Allah dosa mereka berdua malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Kita insya Allah berpisah jam 6.30. Loh, kok begitu Ustaz? Karena tadi saya mulai jam 5.30. Di mana-mana kan 600 ml. Sebetulnya kalau ditengok isi air ini cukup 30 menit. Tapi karena hati saya bahagia, maka berubah aturan. 1 jam saya ngomong. Karena banyak orang kalau dengar ceramah itu kadang garu-garu kepala. Orang kalau dengar ceramah garu kepala itu hati jam berapa lah selesai. Dia senggol-senggol yang kawan sudah. Pulang kita, jangan payah juga pulang, kita parkir motor nggak bisa juga. Karena kita tahankan aja lah penderitaan. Dianggapnya Ustaz itu pelengkap penderitaan. Maka di sini saya kasih tahu, tadi saya mulai 5:30, maka saya akan selesai 6:30. Kira-kira Bapak Ibu siap? Jadi bunyinya siap. Karena pernah juga saya coba di tempat lain. Bapak Ibu siap? Jumpa itu salaman. Allah terselamat ngomong salaman. Kemarin kami waktu jumpa itu kenapa Ustaz gak mau salaman? Saya sudah mengulurkan tangan. Anak gadis. Syarat salaman sama saya kalau perempuan, pertama anak kecil, kedua nenek-nenek. Tapi kalau ada hail boleh. Hail itu kain. Nah, diginikannya kain. Itu boleh karena tak kena kulitnya. Sekarang sedang dipiralkan orang, saya di Pekanbaru bersalaman, nampak aja mata. Memang orang kalau nyari-nyari kesalahan nampaknya aja. Dikirim, yang mengirimkan ke saya bini saya. Abang bilang nggak boleh salaman ini. Saya bilang kau tengok dulu. Ini nenek-nenek. Mana pula nenek-nenek anak gadis ini? Orang sedang ramai. Mana nampak kita? Saya ini Bapak Ibu sudah tua. Mata saya ini ragu. Ini nggak bisa saya bedakan mana anak gadis, mana neneknya. Ini rata aja semua. Kalau nampak saya gadis, dia tetap ujungnya aja kena. Nah, ujung pun kan kita gini. Cuma kadang udah kita gini maksudnya maksudnya istighfar gitu sudah itu. Nah, li ayyuta'ina, ditusukkan paku di tapak tangan kamu, paku dari neraka, khairun, lebih baik min antamussa yada mar'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Makanya nanti kalau ibu bapak ibu mengulurkan tangan saya gini, 10 jari ku angkat, 11 dengan kepala aku mohon maaf. Jangan ibu tersinggung. Alah sombong kali Ustaz juga hebat kayak penghuni surga aja dia. Bukan begitu besti. Ini kita saling menjaga. Tapi begitu turun mobil tadi jumpa, maka langsung saya ulurkan tangan. Salam. Mamin muslimaini, 2 orang muslim yang taqiyani berjumpa wa yatasafaha, berjabat tangan. Tasaqat dhunubuhuma, gugur dosa-dosanya, kama tasaqat awraqus syajarah, sebagaimana gugur daun-daun kayu kering di hembus angin, berguguran. Maka salam. Saya masalah salaman ini ingat, saya paling terkesan Duta Besar Republik Indonesia untuk Maroko waktu kami kuliah tahun 2004-2006, namanya Pak Syahwin Adnan. Pak Syahwin Adnan ini diplomat, pejabat tinggi. Kalau untuk di KBRI dialah presidennya. Tapi kalau dia datang, semua disalaminya, sampai mahasiswa-mahasiswa itu disalam. Dan kalau dia mau pulang, semua didatanginya disalam. Rupanya menyalami orang, didatangi orang itu, kita merasa apa perasaannya ya? Surprise. Jadi rasa kita dihormati orang. Kalau Ustaz Somad itu mau dia menyalami kita seramai ini, oh kok sebanyak ini nggak jadi kita sarapan. Jadi mana yang dapat nanti salaman, yang nggak dapat jangan pula bilang, ngomong aja deh itu. Pas giliran salaman, insya Allah yang dapat, yang tak dapat. Cuman kemarin pas saya ceramah, lupa di mana. Saya buka mobil, buka kaca. Saya gini kan karena nggak dapat kan. Gini kan yang pula. Saya tangkap mobil ya.
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang sudah mau. Sekarang banyak orang menunggu tangan orang dulu. Aku lebih senior, aku lebih besar, aku lebih hebat, aku lebih kaya, aku lebih tinggi, aku lebih pejabat. Kau hanya setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Saya ini, siapa itu Abdul Somad? Abdul Somad adalah setumpuk daging busuk yang beratnya 63 kilo. Ustaz, kau tahu berat Ustaz 63 kilo? Saya naik pesawat dari Singkil kemarin. Sebelum naik, udah lama saya berkeliling naik pesawat. Baru di Singkil itulah sebelum naik ditimbang dulu. Ustaz, check in. Saya sangka koper. Mau koper, Ustaz naik pula saya. Saya tengok 63. Berat juga ini. Semua dicekin. Sampai di pesawat, rupanya pesawat terkecil. Memang rupanya makin kecil pesawat ini makin khusyuk kita berdoa. Akhirnya berkat doa Bapak Ibu sampai saya ke Benar Meriah. Jumpa kita subuh ini berjabat tangan. Tangan mana yang paling mulia? Tangan yang kasar, kapalan, habis nyari kayu di hutan, kasar karena megang kampak. Itulah tangan yang mulia karena mencari rezeki yang halal. Orang yang menggali parit, menggali kabel optik, tangannya kotor tapi duitnya bersih. Banyak orang yang tangannya bersih tapi duitnya gak ada. Saya ngomong gitu. Mudah-mudahan kita termasuk yang tangannya bersih dan duitnya bersih. Jadi kalau salaman saya dengan orang yang tangannya kasar, ya Allah, mungkin itulah tangan yang dicium Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kita bangga karena tangan kita halus. Dipegang orang tangan saya, halus sekali tangan Pak Ustaz. Mungkin tangan ini banyak dosanya, diampunkan Allah karena tanganku yang menyalami tanganku, menempel dosa-dosaku ke tangan. Apa itu tidak jadi masalah? Nah, setelah senyum, salaman, bisa salaman dulu baru salam, tapi yang bagus salaman. Yang ketiga, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi begitu turun, suasana hening. Bapak-bapak yang ada di bawah pun tak mengucapkan salam karena dia terkejut. Saya pun turun, langsung saya ucapkan Assalamualaikum. Barulah semua menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat dirimu dari neraka, selamat binimu, selamat anakmu, selamat hartamu, selamat duniamu, selamat akhirat. Warahmatullah, kau dapat rahmat Allah. Wabarakatuh, berkah hidupmu, berkah hartamu, berkah kopimu, berkah sawitmu, berkah karetmu, berkah pinangmu, berkah tokomu, berkah duitmu, berkah duniamu, berkah akhirat. Itu yang tidak ada dalam welcome. Anak saya dulu. Kalau di masjid masih ada anak-anak menjerit subuh, berarti 30 tahun lagi Masjid Al-Falah masih ada orang sholat subuh. Tapi kalau di masjid sudah tak ada anak-anak, yang ada suara orang batuk. Insya Allah hancur masjid itu. Ini Masjid Al-Falah ini tahun 2024 sekarang ini saya datang. 2034, 2044, 2054, 30 tahun lagi saya datang kemari masih tetap ada sholat subuh. 2054 saya datang kemari, yang suara tadi itulah ketua masjid. Waktu itu bapak-bapak udah tinggal semua. Saya masih hidup. Maka orang barat kalau menyambut orang, welcome, well bagus, come datang. Welcome, datangnya bagus, baliknya good morning, good bagus, morning pagi, good morning paginya bagus, siangnya. Tapi kalau kita pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang sekarang gak ada lagi pakai salam sunnah Nabi ini. Apa kalau dikirim WA?
ASS WNWB. Jangan tulis ASS. ASS itu artinya mana lulusan Australia S3. Mana saya menjelaskannya. Tak baik kan Ustaz. Kawan saya ini dari Jerman, S2 Jerman, S3 Australia. Tak pernah dia kirim ASS ke saya. Apalah salahnya Assalamualaikum. Bercakap pun gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Atuh. Apalah salahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu yang keempat, kalam. Setelah salam, kalam. Saya banyak berjumpa. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain orang, lain macamnya. Kadang ada orang jenis manusia ini jumpa kita, dia diam. Satu kata kita, satu jawab. Apa kabar Pak? Sehat. Bapak dari mana? Dari sana. Udah berapa anak? 5. Istri? Apalah salahnya kita ngobrol, akrab, baik. Berapalah yang kita tanya? Paling yang kita tanya, pertanyaan kita ini pun gak banyak-banyak kan? Jangan pula begitu jumpa orang. Apa kabar? Alhamdulillah, marabbuka. Tanyanya karena biasa aja. Dengan salam. 2 orang duduk nunggu pesawat, pesawatnya sama, airportnya sama, kampungnya sama, nasibnya sama. Karena pesawatnya sama-sama delay. La salam wala kalam. Sibuk dengan gadgetnya masing-masing. La salam wala kalam. Padahal kalau mau ngobrol dia situ, apa kabar? Sehat. Dari mana? Dari Benar Meriah. Oh, dekat dari Masjid Al-Falah. Dekat. Saya sebelah kiri. Mertua saya sebelah kan berarti kita, Masya Allah. Boleh pinjam 100. Itu kadang orang malas mau akrab ini, ujung-ujungnya pinjam bagus. Nanti yang dimuliakan Allah, rupanya kawan dekat kita akrab. Makanya yang keempat adalah kalam, ngomong. Datang seorang istri membawa teh manis ke suaminya. Dikasihnya ke suaminya, lalu untuk ngasih tahu, Mbak, atap kita bocor, iklan teh. Tak boleh saya sebut nama tehnya, nanti iklan gratis. Rupanya suami sama istri ini sudah lama tak komunikasi. Diam. Maka untuk berkomunikasi, speak up, ngomong, ngobrol. Memang betul cakap Ustaz, aku udah seminggu di rumah, dirasa serumah sama batang pisang. Lakiku pulang makan besok pergi. Aku udah gak nganggap jadi lagi Pak Ustaz, jadi security. Mudah-mudahan Bapak ini orang yang bisa ngomong, insya Allah. Saya terus terang, kalau ngomong ceramah tahan saya 1 jam. Tapi kalau ngomong sama orang nggak bisa saya banyak ngomong. Tapi saya usahakan untuk ngomong. Datang tamu ke rumah, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak dari mana? Saya dari Aceh. Oh, apa kabar Aceh sekarang? Alhamdulillah Pak Ustaz. Musim apa? Musim banjir. Gimana suasana di sana? Aman, terkendali Pak Ustaz. Kenal dengan kawan saya di sana, ketua tim Ustaz Somad di sana. Siapa namanya? Namanya Ustaz Nazar. Oh, yang kenal itu ada kemarin di masjid kami Pak Ustaz. Oh, udah habis itu saya bingung. Apa yang tanyakan lagi? Tanyalah Pak, aku bingung pula apa mau tanya ke Bapak. Ngobrol, ngomong, salam. Yang kelima, idza da'aka, kalau kau diundangnya, fa'ajibhu, datang. Kalau diundang, datang. Masuk surat undangan, bertumpuk surat undangan. Undangan nikah, undangan walimah, undangan akikah, undangan pindah rumah, undangan nikah lagi. Jangan ibu marah, istrinya meninggal. Bertumpuk surat undangan. Gimana cara orang sekarang menyusun surat undangan? Cari dulu mana yang pejabat. Bupati, ini sekda, ini kepala dinas.
Kepala badan, ini kepala kantor. Ini yang tak berkepala, cepat. Jadi kalau menyusun surat undangan ini kemana duluan? Wal jari zil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat, sepupu, sewali, 2 kuku, 3 kuku. Ayah saya dengan emak dia adik-beradik, sepupu. Ayah saya dengan ayah dia adik-beradik, sewali. Kenapa disebut sewali? Karena adik perempuan saya, kalau ayah saya mati, dia bisa mewalikan dia jadi wali. Maka disebut dengan saudara, sewali, keponakan. Yang ada hubungan kerabat dan bertetangga, itu duluan. Karena kalau kita mati kita, apakah pejabat-pejabat yang jauh itu yang datang? Tidak. Tetangga kita yang sumpah serapah, yang pincuran air hujan kita ke jendela dia, yang tiap hari suara kita mengamuk-ngamuk, itulah yang datang memejamkan mata kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau bapak tak percaya, pura-pura mati dah bapak. Nanti malam pura-pura mati. Kemana istri? Apakah diteleponnya yang jauh-jauh? Nah, langsung dia menggedor pintu tetangga. Begitu mereka datang, bapak bilang, mama, sayang, abang pura-pura. Jangan kau kasar ke tetangga. Karena kalau aku mati, kau pertama minta tolong adalah kejiran tetangga. Maka yang pertama yang kita lakukan adalah mencari siapa orang. Wal jari dzil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat. Setelah itu yang agak jauh, wal jaril junubi, tetangga yang dekat tapi tak ada hubungan kerabat. Begitulah menyusun orang-orang yang terdekat. Kalau Ustaz Somad itu ngomong aja itu datang undangan, susah-susah saya membawa surat undangan ke rumah Ustaz. Rumah Ustaz jauh di Limpur panjang, becek jalan berlubang. Masuk kami ke sana, Ustaz pun tak ada di rumah. Sekarang anak saya nikah, Ustaz pun tak datang. Saya datang kemarin Bu, dari pagi sampai siang saya tunggu, tak ada Ustaz datang. Saya datang, cuma pas sampai pintu saya pulang lagi. Kenapa Ustaz pulang? Kalian sambutlah pula aku dengan lagu jatuh bangun aku mengejarnya. Sambutlah dengan tola'al badru alaina, sambutlah dengan sholawat Nabi. Tak disambut mentah apa baru saya akan datang. Begitu kita mau masuk ke acara pesta, penyanyi dangdut dengan rok pendek sudah pegang mikrofon, siap digoyang. Apa tak bergoyang gigi awak semua? Lagu saya pulang. Kenapa Ustaz gak mau masuk di dalam kalau ada penyanyi dangdut di dalam? Datang undangan saudara wajib, tapi menghindarkan diri dari perbuatan maksiat dosa juga wajib. Kita pertahankan juga masuk ke dalam. Silap-silap salah suap rendang itu. Nengok penyanyi dangdut, tersuap hidup. Apalagi saya kalau makan, kamera jamaah itu kan menyala terus, live pula itu. Nah kita saksikan mata Ustaz Somad jelalatan. Lalu saya pulang, lagunya bukan bagus-bagus. Cinta Satu Malam, Kiam Racun, Kucing Garong, Selimut Tetangga, pulang-pulang berbadan 2. Lagu dosa semua itu. Selimut Tetangga, selingkuh. Cinta Satu Malam, kumpul kebo, pulang-pulang berbadan 2, hamil di luar nikah. Apa ini? Mau dibawa kemana hubungan kita? Idza da'aka fa'ajibhu, kalau kau diundang datang. Bapak-bapak di Benar Meriah ini kalau diundang datang. Ke Pekanbaru undangannya. Insya Allah. Yang keenam, ta'adu ta'amu, saling berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Kalau kita dikasih orang hadiah, setiap kita tengok hadiahnya itu ingat kita orang. Ini saya setiap hari nengok jam 6:05, ingat saya. Ini bukan main-main jam saya ini. Ini jam mereknya kasih loh, kasih orang. Yang mengasih jam ini namanya Ustadz Lukmanul Hakim dari Pontianak. Jadi setiap nengok jam ini ingat deh, cincin ini pun dikasih orang juga. Tiba-tiba jumpa sama orang, gak tahu saya namanya terus begitu jumpa, Ustaz, katanya itu dibuka, katanya langsung pasang aja. Gak tahu saya.
warnanya biru, suka saya. Lalu kemudian bajunya kan dikasih ulang. Bilang acing ya. Tapi hadiah yang paling berkesan, yang paling saya ingat sampai sekarang, ada orang ngasih hadiah sama saya, masjid, namanya Masjid As-Somad, lokasinya di Bogor. Yang ngasih itu namanya Ustadz Edi dari Benar Meriah. Kenal Bapak Ibu orang? Gak kenal. Beliau membangunkan satu masjid. Kalau turun kita dari masjid itu langsung disambut ikan. Di atas air dibangun masjid itu. Nah, nanti panjang umur sehat badan, insya Allah kita pergi sama-sama ke Bogor, ke Masjid As-Somad. Cantik ikan. Jadi turun kita bagikan ikan itu. Masya Allah. Saya pula melepas ikan di situ. Acara melepas ikan. Saya di mana-mana biasanya acara gunting kita, tanda tangan prasasti, meletakkan batu pertama. Pas di masjid itu melepas ikan. Melepas. Sampai sekarang ikan itu tak sampai ke saya. Tak cemana lah nasib ikan. Apalah salahnya kirimkan pakai paket agak sekilo kan? Ikan dikirimkan busuk lah Pak Ustaz. Jadi lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, punya kawan macam-macam perilaku dan perbuatan. Yang paling berkesan di hati saya, Ustadz Edi ini dibangunkannya untuk saya satu masjid, namanya Masjid As-Somad. Jadi kalau ada orang lain mau bangunkan masjid, kalian untuk saya buatkan namanya Masjid As-Somad 2. Karena udah ada satu. Berkesan sekali. Saya kata kaya Pak Ustaz, gak bisa kami bangunkan Ustaz masjid. Berbagi hadiah tidak selamanya mesti benda. Berbagi kasih sayang, berbagi doa. Saya Pak Ustaz tak ada saya bisa ngasih apa-apa ke Ustaz. Saya cuma ngasih doa di tengah malam. Doa untuk saya satu aja, tak usah banyak-banyak. Doakan supaya saya mati husnul khotimah. Kalau cuma husnul khotimah sikit kali lah Pak Ustaz. Tambah satu lagi, ya Allah gemukkan Ustaz itu sedikit. Nah, aku kasihan kali ini kalau dia keliling di sana kemari, tegaknya benda miring-miring. Doa yang paling hebat, karena doa di tengah malam saat tahajud ikhlas. Maka saya tak bisa ngasih apa-apa ke Ustaz Edi. Saya selalu mendoakan dia tiap malam. Termasuk tadi habis selesai bangun saya tadi mandi, terasa betul. Kalau mau kalian merasakan mandi pakai air es, datanglah ke Benar Meriah. Oh, gila. Adanya air panas di situ. Cuma mau kita coba habis, tapi segar. Habis mandi ini segar. Pertama sholat sunat wudhu, sholat sunat wudhu. Habis itu sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat tahajud. Habis itu sholat sunat hajat. Usolli sunat al-hajat untuk kawanku Ustaz Edi. Kenapa tak Ustaz ucapkan? Gak boleh, nanti ditangkap Bawaslu ke dalam masjid. Tapi Bapak Ibu dah tahu kan niat saya juga, tahu kan? Aku udah pernah gak tahu pula. Sholli sunat al-hajat untuk sahabatku Ustaz Edi. Kalau berdoa di masjid pun gitu juga. Jangan dikuat-kuat, apalagi itu nyari lawan namanya. Itu kawan Ustaz Edi. Orang jaga juga hati perasaan orang. Betul? Setuju Bapak Ibu. Berikutnya yang ke-7. Yang ke-7 setelah berbagi hadiah adalah idza maridha, kalau dia sakit fa'udhu, tengok dia kalau sakit. Saya dalam 1 bulan saya usahakan menengok orang sakit. Jangan tunda-tunda. Turun dari airport, buka handphone, sedang dirawat di rumah sakit, langsung kita beli buah, langsung pasar buah. Jangan pulang ke rumah dulu, beli pasar buah, datang, tengok sakit. Apa kabar Bapak? Apa kabar Ibu? Dia sakit lah. Orang sakit belum ditanya. Jangan cerita sakit di tempat orang sakit, karena dia sudah sakit memikirkan penyakitnya. Jangan kedatangan kita menambah cerita yang lain-lain.
Aku ini sakit Pak Ustaz. Apa kata dokter? Kata dokter, aku ini Pak Ustaz nampaknya nggak sampai hari Jumat kul katanya. Begitu kata dia, Pak. Iya. Ku tengok bapak sehat. Kalau ku tengok dokter dia mati dulu. Menengok orang sakit jangan terlalu jujur. Ini banyak orang terlalu jujur. Kalau ku tengok dari gaya kau ini, beberapa kawanku macam ini 3 hari kul. Makinkan semangat dia. La ini jatama'atil ummatu, berkumpul semua umat di dunia ini mau mengatakan kau mati, tapi kalau tidak kata Allah kau tak mati. Ada jamaah saya di Pangkalan Kerinci, Riau. Kata dokter dadanya mesti dibelah, ditarik urat kaki naik ke atas, namanya bypass. Kata dokter kalau tidak mau bypass mati dalam 2 bulan. Jumpa sama saya ketua masjidnya, apa kabar Pak Haji? Sehat. Kemarin katanya diponis 2 bulan. Iya, terus udah 2 tahun Pak Ustaz tak mati-mati. Jangan tambah rukun iman kita jadi 7. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bi dokter spesialis. Rukun iman kita tetap 6. Tapi istri saya tetap saya bawa ke dokter, anak saya sakit tetap saya bawa ke dokter, saya pun ke dokter, dan saya ceramah di IDI. IDI itu Ikatan Dokter Indonesia, dan saya ceramah juga di IID, Ikatan Istri-Istri Dokter Indonesia. IDI yang tak pernah saya ceramah saja, Ikatan Dukun Indonesia. Maka jenguk orang sakit berkesan sekali. Saya pesankan ke saudara saya Ustaz Edi, jenguk orang sakit itu berkesan luar biasa. Ada kawan saya di Riau, dia jadi bupati 2 periode. Saya tanya, banyak duit bapak untuk menyerang pajar? Saya tak punya duit Pak Ustaz. Terus gimana? Saya asal nampak saya orang ramai saya singgah, asal nampak saya orang sakit saya singgah, ada orang mati saya singgah, ada orang pesta saya singgah. Suatu hari saya lagi naik mobil Pak Ustaz, pas naik mobil nampak saya ada pentas tenda-tenda, turun saya bilang assalamualaikum Bapak, saya berbaik tuan rumah, saya mohon maaf karena saya tidak dapat hadir acara pernikahan anak kalian kemarin, tapi saya mengucapkan barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum wa fi khair. Semoga keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, bla 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 bla. Selesai. Udah habis itu baru disambut sama tuan rumah. Mohon maaf Pak, kami baru masak tenda, pestanya besok. Jadi kalau mau dipakai dulu segini, tanya dulu baik-baik sebelum kata sambutan. Jangan sampai di situ, mohon maaf atas meninggalnya Bapak kemarin, saya tidak sempat ikut sholat jenazah. Rupanya orangnya masih ada sakit di dalam. Tanya baik-baik, supaya jangan sampai salah. Idza maridha, kalau dia sakit, fa'udhu, tengok. Menengok orang sakit itu kita mensyukuri nikmat sehat kita. Di samping orang sakit itu ada sebesar jam itu kotak. Untuk apa? Darah diambil dari badan, masuk ke kotak selama 2 jam, diputar lagi masuk ke badan. Mudah-mudahan saudara kita yang sedang cuci darah diberikan Allah ketabahan kesehatan kekuatan. Gara-gara buah pinggang tak berfungsi. Kenapa buah pinggang tak berfungsi? Gara-gara banyak duduk. Ceramah subuh duduk, ceramah duha duduk, ceramah zuhur duduk, wirid yasin sore duduk, pengajian malam duduk. Alhamdulillah di Benar Mariah ini saya sudah disediakan kursi tapi ceramah berdiri. Kenapa? Tadi sudah saya coba dulu, teriak yang belakang. Kalau Ustaz lain mengamuk itu disuruh berdiri. Apa kan suruh-suruh berdiri? Tapi saya husnuzon, mereka nyuruh berdiri supaya saya tidak kena sakit buah pinggang. Minum pagi teh manis, gula. Minum siang kopi, gula. Menyaring kopi, menyaring teh, saringan namanya buah pinggang. Buah pinggang menyaring, tersumbat, mengkristal. Teh, kopi, gula, jeruk, pewarna, minuman saset, pengawet, menggumpal di dalam buah pinggang. Itulah dia namanya CANCER, cancer, kanker. Kanker itu kan kantong kering.
menggumpal di dalam. Makanya minuman yang paling bagus adalah air putih. Inilah macam yang di Masjid Al-Fatah. Minum mineral. Nabi tak pernah minum teh, Nabi tak pernah minum kopi, Nabi tak pernah minum zat pewarna. Minuman Nabi air putih, air susu, madu. Maka tetapi yang minum kopi tetap, hanya saja habis minum kopi tetap minum air putih. Orang Mesir kalau dia minum teh segelas, itu air putihnya segelas. Betul kan Ustaz Rizal? Segelas teh, segelas air putih. Asal habis teh segelas, minum air putih itu apa? Untuk membasuh supaya bersih. Gula, oh gula ini berbahaya sekali. Diabetes meletus. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya. Jadi saya kalau ditanya orang, apalah resep Ustaz bisa sehat walafiat? Saya di Al-Falah minum air putih. Di masjid-masjid lain saya sarankan pengurus masjid, kalau Ustaz Somad ceramah kasih air putih. Begitu juga dengan Ustaz yang lain. Leher ini panas, pita suara ini menggelegar. Habis itu dikasih air panas, gula, rusak dia. Umur 50 tahun suara tak keluar. Apa kabar? Jamaah udah ketakutan. Judul ceramahnya pula malam pertama di alam barzah. Apa gak horor? Kata jamaah, gila aku pertama dan terakhir ke masjid ini. Ada ceramah cuma nonton film hantu saja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, idza mata, kalau dia mati, fattabi'hu, iringkan jenazahnya. Saya dalam 1 bulan saya usahakan datang menengok orang mati. Cuman saya kalau menjenguk orang mati biasanya malam. Jarang saya jenguk orang mati siang. Karena kalau saya jenguk orang mati siang tak jadi masuk ke dalam. Begitu sampai langsung bisa foto dulu, rusak hati saya. Padahal niat mau menengok orang mati. Makanya kalau dapat berita meninggal jam 5 sore, pasti dikebumikan besok. Meninggal jam 8 malam, ada datang saya jam 12 malam. Duduk saya di samping jenazah. Ibu, kalau suami meninggal, menangislah, air mata masuk ke dalam. Jangan memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut. Man darabal hudud, siapa yang memukul-mukul pipi, wasaqqal juyub, merobek-robek kantong, laisa minna, bukan umat Nabi Muhammad SAW. Ada nih orang meninggal lakinya menarik rambut. Kalau rambut dia aja tak apa, rambut kawan itu ditariknya juga. Dan cakar-cakar dinding, meratap. Terus ditanya orang, kenapa kau menangis? Warisannya sedikit kali. Serahkan pada Allah. Ada ibu-ibu yang nggak nangis suatu saat. Ibu nggak nangis? Tidak. Ibu sabar. Memang udah lama betul. Mati dia ini. Apa enggak kerjanya narkoba, Pak Ustaz? Pulang-pulang mata saya lembab biru ditepuk, ditempelengnya, Pak Ustaz. Jadi kematian dia ini memang doa sering tertunda nih Pak Ustaz. Jangan sampai kita mati istri kita bahagia, tapi jangan pula terlalu larut dalam kesedihan. Iringkan jenazahnya. Perempuan tidak boleh mengiring jenazah sampai ke kubur. Kenapa perempuan tak boleh mengiring jenazah? Karena perempuan itu daya rekamnya kuat. Kalau sampai dia mengiring jenazah, sampai menengok ke liang lahat, sampai mati dia akan terekam. Makanya banyak perempuan setelah meninggal lakinya tak sanggup dia lagi. Karena pas ditanya, suami ibu mana? Suami saya tetap ada bersama kami, walaupun jasadnya dia lahat, tapi dia selalu bersama di hati kami. Betul gak Bu? Mudah-mudahan ibu semua istri yang solihah, bapak semua suami yang soleh, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kalau bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, masyarakat benar meriah baik, memilih pemimpin yang baik, benar meriah baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tapi kalau sudah suaminya genderuwo, istrinya mak lampir, anaknya tuyul, memilih hantu. Karena daftarnya DPT, daftar pemilih tuyul, sama DPS, daftar pemilih setan.
Tapi kalau orangnya baik, maka insya Allah keluarga baik, pemimpin pun baik, negeri kita baldatun, thayyibatun, warabun. Saya kalau mengiringi jenazah, saya iring. Kalau boleh masuk ke dalam, bagus, masuk ke dalam liang lahat itu. Gak muat banyak-banyak, 3 orang cuma. Satu megang kepala, satu megang pinggang, satu megang kaki. Biasanya keluarga. Saya ketemu dengan preman, antiknya nampak bekas antik, sholat di masjid. Saya ini penjahat dulu Pak Ustaz. Sebetulnya dia nggak ngomong, udah nampak bukan penjahat. Tengoklah telinga saya Pak Ustaz. Semua minuman khamar sudah saya minum Pak Ustaz. Terus gimana ceritanya Bapak tobat? Ada kawan saya meninggal, jadi saya ikut mengiring. Tas di samping liang lahat itu, saya nengok ke bawah. Tak macam mana yang mau jatuh saya ke bawah. Jadi bagus juga kawan-kawan kita pecandu narkoba penjahat ini bawah, udah agak dekat tolak kan di dalam. Jadi pas megang jenazah itu Pak Ustaz, terasa dingin dari kaki ke bawah Pak Ustaz. Dingin kaki saya ini. Itulah awal saya tobat Pak Ustaz. Betul. Kita meletakkan jenazah itu sampai sekarang terekam. Saya waktu meninggal almarhumah mak saya 18 Maret 2019, 6 tahun yang lalu. Saya menyambut di bawah, saya letakkan ke liang lahat bagian kepala, saya membuka tadinya, saya membuka wajahnya, saya menempelkan ke arah kiblat, menempelkan hidup wajahnya ke dinding tanah. Ini dinding tanah, nah wajah itu menempel. Bayangkan dekatnya kita dengan tanah. Bapak Ibu kalau mau merasakan liang lahat, nanti malam pas mau tidur, tempelkan dinding ini ke dinding kamar. Ini tempat tidur akan tempelkan. Merasa. Kalau istri nanya, mau apa Bang? Geladi kotor. Merasakan mati. Cerita mati ini jangan banyak Ustaz cerita mati. Ingatlah mati jamaah. Ingatlah mati. Kita akan mati. Tapi dia sendiri tak pernah ingat mati. Saya siapkan satu tas, isinya kain kafan. Ada di kamar. Saya kasih tahu istri saya, kalau aku mati di rumah ini, kuburkan aku di depan masjid. Samping ada masjid, kuburkan aku pas depan masjid, supaya masjid tidak diambil Salafi Wahabi. Tapi kalau aku mati di Aceh, mati di Jawa, mati di Kalimantan, jangan jenazahku naikkan ke pesawat pulang ke rumah. Kenapa? Tiket mayat mahal. Dan aku tak mau satu tempat sama sayur. Al-Qarram, Profesor Dr. Abdul Somad, satu lah di situ sama karung, sama koper, sama ayam. Bagus cepat lagi kuburkan. Jangan jenazah tahan lama-lama. Dan saya pesan ke kawan ke tim, tapi kalau aku mati pas jadwal di Sumatera Utara, maka kuburkanlah aku di kaki almarhumah emak. Sudah ada tanah kosong. Saya belikan tanah 22 meter, ke belakang 60 meter, memanjang sampai ke tepi sungai. Saya kasih tahu ke saudara saya, sepupu saya, kalian udah kubelikan tanah, ambillah tanah kuburan. Sampai sekarang satu pun gak ada orang yang mau pojok situ, mau dekat sungai, ambillah. Tapi yang satu ini jangan kalian ambil. Bagian satu di kaki almarhumah emakku, aku mau dikuburkan situ, masih kosong sekarang. Jadi kalau cerita mati ini jangan cerita teori. Kain kafannya siap, tempat tanahnya siap. Supaya apa? Supaya jangan terlalu panjang angan-angan. Tapi jangan pula gara-gara ini lalu calon-calon bupati ini mengundurkan diri semua. Masih tanya, gimana Pak kampanye? Aku mau mati dulu. Jangan. Karena bekal mati itu bukan cuma sholat. Bekal mati itu adalah menjadikan negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur, membangun masjid, menolong santri, memberikan pendidikan gratis. Itu juga adalah bekal mati amal soleh. Amal soleh, amal soleh. Yang kesembilan, apa dia? Setelah meninggal dunia tetap tak putus hubungan kita. Kalau dapat Bapak Ibu di Benar Meriah kabar Ustaz Somad meninggal dunia, apakah putus hubungan kita? Tidak. Maukah Bapak Ibu di Benar Meriah ini mengirimkan Al-Fatihah untuk saya? Untuk almarhum Ustaz Abdul Somad, Al-Fatihah. Jangan dibaca sekarang.
Katanya boleh membacakan Al-Fatihah untuk orang hidup, boleh. Membacakan Al-Fatihah untuk orang hidup itu namanya tawassul. Aku bertawassul kepadamu dengan surat Al-Fatihah. Dengan bacaan surat Al-Fatihah aku ini sehatkan kawanku Ustaz Edi, panjangkan umurnya, berkahi keluarganya, dan sampailah hajat dia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca Fatihahnya gitu. Kenapa Ustaz ajarkan baca Fatihah begitu? Karena banyak sekarang orang kalau udah Al-Fatihah macam dapat bakwan panas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sependek-pendek kiriman Al-Fatihah. Yang paling bagus kata Imam Syafi'i, wa in khatimul Qur'ana, kalau mampu mengkhatamkan sekhatam Al-Quran, wakafkan Al-Quran, ini wakaf Al-Quran sampai khatamkan Al-Quran. Kalau menengok dari susunan cantiknya Quran di Masjid Al-Falah ini, nampaknya nggak pernah dibaca. Janganlah suzon Pak Ustaz. Ini Quran ini sebetulnya tukang langgang lintang kang ini kemarin. Anak-anak ini baca Quran, tapi begitu kami tahu Ustaz Somad mau datang, kami susun dengan rapi dan cantik. Nggak boleh kita suzon. Nah, kirimkan Al-Fatihah. Saya membacakan Yasin tiap malam Jumat, malam kosong. Tak sanggup baca Yasin, bacakan Al-Fatihah untuk saudaraku. Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup juga. Ada sungai dekat sini ada. Untuk apa mau terjun ke sungai? Ngabis-ngabisin beras benar meriah. Yang terakhir yang ke-10. Ulkuru mahasina mautakum. Orang yang sudah meninggal itu sebutkan yang baik-baik. Kalau kita sebutkan aib saudara kita yang jelek-jelek, nanti sebelum mati kita akan melakukan perbuatan itu. Hati-hati. Kalau kita ada bertiga, saya, Ustaz Nazar, Ustaz Edi, lalu kami bertiga membicarakan kawan kami. Ingat, ketika kau diajak membicarakan aib orang lain, saat kau tak ada, maka kaulah yang akan dibicarakan. Kalau kita punya kawan kita tuh asik menceritakan laki orang ini, orang macam mesin pompa rusak, maka yakinlah saat kau tak ada, kau yang akan membicarakan. Kalian yang membicarakan aib saya, jangan bicarakan di belakang saya. Kenapa? Karena informasinya kurang lengkap. Akulah yang lebih tahu tentang aib diri. Jadi kalau kebetulan tertangkap, kita bilang, kau ngomong tentang aku jangan di belakangku, langsung di muka. Karena informasi yang up to date dari sini lebih lengkap dan terpercaya. Sebutkan yang baik-baik. Saya tak pernah salah, saya tak pernah silap. Saat kita berkata aku tak pernah salah, aku tak pernah silap, disitulah kita sedang silap dan salah. Pas sudah jam 7:30. Ternyata kalau kita ngomong di dekat orang yang hatinya bersih itu, tak terasa waktu itu begitu cepat berlalu. Saya pernah ngomong ceramah di depan orang, wah lamanya minta ampun, lama kali. Selesai ceramah aku bilang sama jamaah, tadi aku tutup ceramah depan mulai lama kali kurasa. Kata jamaah, kami pun yang mendengar lebih lama lagi. Tapi karena jamaah di benar meriah ini orangnya hatinya bersih. Ustaz ngomong begini nih kok tahu Ustaz hati kami bersih. Kita kan gak perlu kalau beli beras 1 karung, kan gak perlu kita masak semua. Kita ambil aja 1 kaleng susu, asal sudah enak lah itu semua kan. Jadi orang benar meriah ini gak perlu semuanya saya kenal.
Ada satu aja yang saya kenal baik, seolah begitulah semua. Di mana Ustaz kenal orang benar meriah? Tidak di sini, di Bogor saya kenal. Dia membangun pesantren gratis. Pas wisudanya saya yang diajak untuk melantik anak-anak itu. Jadi orang benar meriah ini saya sudah kenal lama. Maka ketika dia ada hajat sesuatu, saya janji ke dia, kalau Ustaz Edi nanti perlu, aku yang akan datang ke kampung Ustaz Edi. Inilah saya sedang datang untuk menunaikan janji saya ini sekarang. Ini mau pilkada, jaga persatuan, jangan mau diadu domba, karena yang mau diadu itu hanya domba. Jangan mau termakan isu, karena kita masih makan nasi. Sekejap lagi tak lama lagi. Iya Pak Ustaz, bingung kami, banyak betul pilihan. Gak usah bingung-bingung. Kalau tuan pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau udah ada kawan Ustaz Somad, jangan lagi ke yang lain. Di akhir majelis, mari kita semua berdoa kepada Allah ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah, kekal abadi hingga ke jannah. Akhirnya kita bersama dengan Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari Masjid Al-Falah ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita, lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita, ada yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, yang meninggal dunia curahkan, lapangkan kuburnya, berikan rahmat kasih sayang. Wala raghiban illa anjabata, yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala aziban illa zawajata, yang belum ada keturunan berikan keturunan anak yang soleh dan solehah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, selamatkan benar meriah dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Salat sunat isyraq 2 rakaat. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Siapa yang salat sunat isyraq dapat pahala seperti haji dan umrah. Setelah salat sunat isyraq baru kita bersalaman, khusyuk salat sunat isyraq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.